Sotiotu Namo Buddhaya. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok VGBM 1 dan co-host kami adalah Joy Lawin. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil dan juga pembahasan proyek sosial keagamaan dengan judul Dari Dhamma ke Karya Menyala dalam Kreativitas Buddha. Dan proyek yang kami pilih adalah pembuatan roda dhamma. Setiap materi akan dipaparkan oleh seluruh anggota VGBM 1, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai. Jadi kepada kawan-kawan semuanya, selamat menyaksikan. Baik, kita langsung masuk saja ke bab 1 ataupun pendahuluan. Yang pertama, seni. Pastinya kawan-kawan mengetahui apa itu seni. Jadi seni ini memiliki peran penting dalam pendidikan, apalagi bagi kita mahasiswa, karena itu merupakan media untuk kita menyalurkan ataupun mengekspresikan ide dan juga emosi, serta nilai kehidupan secara kreatif. Melalui kegiatan Expo Agama Buddha UIB 2025-2026, kita mahasiswa ini diajak untuk menghubungkan antara kreativitas seni dengan nilai spiritual Buddhis. Jadi karya Roda Dhamma ini dipilih karena melambangkan ajaran Buddha, khususnya jalan mulia berunsur 8, yang mengandung makna moral dan spiritual yang sangat-sangat mendalam. Karya ini tidak hanya menampilkan keindahan visual, tetapi juga menjadi sarana refleksi untuk menumbuhkan kesadaran, welas asih, dan juga pemahaman terhadap Dhamma. Sehingga relevan sekali bagi kita sebagai umat untuk menjadikan Roda Dhamma ini sebagai media pembelajaran dan juga pengembangan karakter mahasiswa. Yang berikutnya adalah tujuan. Jadi yang pertama itu adalah menyampaikan pemahaman ajaran Buddha melalui simbol Roda Dhamma. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kreativitas, kepekaan estetika, dan pemikiran kritis mahasiswa. Yang ketiga adalah melatih kerjasama, tanggung jawab, dan kolaborasi dalam kelompok. Keempat yaitu mendorong refleksi diri terhadap nilai kebijaksanaan, cinta kasih, dan kesadaran. Yang kelima, meningkatkan keberanian berekspresi serta identitas akademik dan spiritual. Yang terakhir keenam, memberikan inspirasi dan pemahaman dasar Buddhisme bagi khalayak umum. Kemudian ada manfaat. Yang pertama itu adalah memperdalam pemahaman Roda Dhamma dan jalan mulia berunsur 8. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Kemudian melatih kerjasama dan komunikasi tim. Yang keempat yaitu membentuk karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan ketekunan. Yang kelima adalah mendorong refleksi diri dan penghayatan Dhamma dalam kehidupan. Kemudian keenam, meningkatkan kepercayaan diri melalui expo akademik. Yang ketujuh, membangun identitas akademik dan sosial. Yang 8 adalah mengintegrasikan seni dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses menggali ide. Nah, proses ini diawali dengan pembahasan yang telah kami lakukan pada discussion room bersama beberapa anggota kelompok dengan ingin memberikan konsep karya yang memiliki makna spiritual, nilai estetika, dan visual yang menarik. Sehingga maka dipilihlah Roda Dhamma sebagai karya yang akan kami buat. Nah, jadi dari Roda Dhamma atau Dhamma Cakra ini sendiri juga sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Dengan struktur lingkaran yang berbentuk seperti roda dan memiliki 8 jari-jari yang memiliki makna sebagai jalan mulia berunsur 8. Selain itu, dengan bentuknya Roda Dhamma sederhana ini dan dapat dibuat dengan teknik kerajinan tanpa memerlukan keahlian yang terlalu pandai atau terlalu mendalam, Roda Dhamma ini dapat dikatakan cukup mudah untuk dibuat. Tetapi walaupun bentuknya sederhana, Roda Dhamma ini juga tetap dapat menyampaikan pesan-pesan utama tentang ajaran Buddha dan jalan mulia berunsur 8.
pada tahap perencanaan. Nah, jadi pada tahap perencanaan ini kami pertama-tama membahas dulu bagaimana roda dama itu akan kami buat dengan konsep seperti apa. Nah, jadi kami harus memikirkan seberapa besar bentuk dari roda dama yang akan kami buat, bahan apa saja yang akan dipakai, komposisi apa saja yang akan digunakan sebagai bentuk pendukung dari roda dama tersebut sendiri, dan bagaimana kesan visual yang akan kami bangun dalam roda dama tersebut. Nah, jadi awalnya ini kami berfokus terlebih dahulu pada roda dama dengan mulai membuat sketsa lingkaran, jari-jari lingkaran, dan poros dari roda dama itu sendiri, sehingga dapat terbentuk sebuah roda dama itu. Nah, jadi kami juga memikirkan bagaimana cara agar roda dama ini bisa terlihat menarik dengan dibuat konsep 3D. Kemudian didukung dengan komponen-komponen lain seperti diberikan alas dan penyangga yang kokoh untuk mengangkat dan membuat roda dama itu berdiri sehingga dia nampak jadi kelihatan gitu. Nah, jadi dari hal ini juga dapat menambah dari nilai estetika roda damanya. Nah, pada tahap ini juga kami melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan anggota, sehingga proses pembuatan roda dama kami ini dapat berjalan dengan efektif, terstruktur, dan sesuai dengan jadwal. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang terdapat dalam produk kerajinan kelompok kami. Dalam proses pembuatan karya roda dama sebagai bentuk kreativitas Buddhis, kami menggunakan alat dan bahan yang dipilih secara fungsional, efisien, serta mendukung nilai estetika dan makna simbolis dari karya yang dihasilkan. Pertama-tama, alat yang digunakan memiliki peran penting dalam menunjang ketepatan, kerapian, dan kekuatan konstruksi karya. Nah, alat yang kami gunakan yaitu gunting dan cutter. Digunakan untuk memotong kertas, kardus, dan bahan ringan lainnya agar menghasilkan bentuk yang presisi sesuai desain roda dama. Selanjutnya, kami menggunakan juga penggaris pena. Berfungsi sebagai alat bantu pengukuran dan penandaan pola sehingga proporsi dan simetris roda dapat terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan lem tembak. Digunakan untuk merekatkan bagian-bagian tertentu dengan cepat dan kuat, terutama pada sambungan yang membutuhkan daya rekat tinggi. Tidak kalahnya juga kami memakai palu dan paku. Palu dan paku ini dimanfaatkan untuk menyatukan material yang lebih keras seperti kayu, triplex agar terstruktur rodanya lebih kokoh. Nah, kami juga menggunakan printer dan laptop digunakan sebagai sarana pendukung kami untuk mencetak desain-desainnya, pola roda, serta simbol-simbol Buddhis yang kami tempelkan pada roda kerajinan kami sehingga hasil akhirnya tampak lebih rapi dan terkonsepkan. Selanjutnya, bahan yang digunakan itu kami pilih dengan mempertimbangkan kemudahan diperoleh nilai kreativitas serta keberlanjutan. Nah, bahan yang kami gunakan juga terdapat kertas kilat dipilih karena mampu memberikan efek visual yang bersih dan rapi tanpa proses pengecatan yang memakan waktu lama. Kami juga menggunakan kardus dipilih karena ringan, mudah dibentuk dan mendukung prinsip daur ulang. Kami juga menggunakan botol plastik serta sumpit juga dimanfaatkan sebagai bagian dari kreativitas sekaligus menguatkan strukturnya. Kami juga menggunakan lem tembak, lem setan double tip, dan isolasi bening digunakan untuk merekatkan pada jenis material sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, kami juga menggunakan segmen triplex berperan dalam memperkuat sambungan kayu dan papan agar tidak mudah lepas. Nah, kami juga menggunakan kabel T dan lampu LED mini digunakan sebagai elemen pencahayaan untuk memberikan efek visual yang lebih hidup sekaligus melambangkan terang, gama yang menerangi kehidupan. Nah, kami juga menggunakan kertas. Digunakan untuk mencetak simbol, tulisan, dan ornamen pendukung yang menguatkan nilai edukatif dan spiritual dari karya tersebut. Secara keseluruhan, kombinasi alat dan bahan ini memungkinkan kami menghasilkan karya roda dama yang tidak hanya kuat secara struktur dan menarik secara visual, tetapi juga saraf makna kreatif serta mencerminkan nilai-nilai ajaran Buddha dalam bentuk karya yang nyata. Oke, selanjutnya adalah teknik
pembuatan. Kami menggunakan 6 teknik. Yang pertama adalah teknik pengukuran presisi. Dilakukan untuk memastikan proporsi lingkaran, jari-jari, dan alas untuk tetap seimbang dan simetris. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik pemotongan bertahap. Kami menggunakan cutter untuk memotong secara perlahan tepi-tepi kardus supaya terlihat rapi dan tidak rusak. Kemudian teknik yang ketiga adalah pelapisan atau layering. Kertas kilat ditetapkan dengan tekanan halus dari tengah keluar supaya terhindar dari gelembung dan kerutan. Kemudian teknik yang keempat adalah penguatan struktur. Digunakan untuk melapisi kardus ganda agar memperkuat sambungan dengan menggunakan lem tembak dan tusuk gigi. Kemudian teknik yang kelima adalah perakitan secara bertahap, dimulainya dari lingkaran utama, jari-jari, hingga alas dan penyangga untuk menjaga kerapian dan kekuatan. Kemudian teknik yang terakhir itu adalah finishing. Itu mencakup kerapian tepi, penutupan celah kecil, dan juga penetapan alas agar tampak lebih bersih dan estetis. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tahapan proses pembuatan roda dama yang kami lakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahap pertama dimulai dengan pengembangan konsep serta pembuatan alat jangka DIY dari kardus. Alat ini digunakan untuk menggambar lingkaran agar lebih presisi dan rapi. Tahap kedua, kami mengukur diameter lingkaran utama sebesar 42 cm yang menjadi ukuran roda dama. Dari pengukuran tersebut, kami menentukan titik pusat dan radius lingkaran. Selanjutnya, pada tahap ketiga, kami menggambar dan memotong pola lingkaran utama, 8 jari-jari roda, serta alas penyangga. Pada tahap ini, juga dibuat fondasi poros menggunakan supit kayu. Tahap keempat, 2 lingkaran yang telah dipotong ditempel menjadi satu, lalu bagian tengahnya dikikis untuk tempat poros roda. Pada tahap kelima, jari-jari roda dama dirapikan dan disatukan dengan lingkaran tengah sebagai fondasi poros agar struktur roda lebih kokoh. Tahap keenam, seluruh bagian kardus dilapisi kertas kilat berwarna emas agar tampilan lebih menarik, kemudian lampu dipasang pada roda dama yang telah terbentuk. Tahap ketujuh, kami membuat kardus panjang yang dibungkus kertas kilat untuk membentuk bagian luar lingkaran roda dama dalam bentuk 3 dimensi. Tahap kedelapan, seluruh komponen disatukan, mulai dari lingkaran terluar, poros, hingga jari-jari. Step 9 yaitu membungkus alas kardus persegi panjang dengan kertas kilat silver. Lalu menempelkan sumpit di setiap bagian untuk memperkokoh dan menambah beratnya. Step selanjutnya yaitu untuk penyangga, tanamkan 2 batang kayu miring pada botol plastik bekas, menggunakan semen agar bebannya lebih berat. Setelah semen mengering, tempelkan kedua botol tersebut ke alas dengan posisi kedua kaki disilangkan. Pada bagian silangan tersebut, ikat tangkai sumpit yang sudah dicolokkan ke poros lingkaran menggunakan kabel ties. Ikat kabelnya dengan erat hingga roda dama terangkat. Kemudian siapkan juga sebotol air lalu ikat di belakang kayu penyangga sebagai pemberat agar roda dama tetap terangkat. Kemudian tempel dan bungkus awan yang sudah disiapkan pada bagian bawah botol bekas serta botol air sebagai pemberat. Terima kasih. Baik, terkait waktu dan lokasi pengerjaan karya ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu dengan penjadwalan menyesuaikan jadwal kuliah dan ketersediaan dari masing-masing anggota. Lalu kegiatan ini dilakukan di salah satu rumah salah satu anggota yang memiliki ruang kerja yang memadai sehingga mendukung proses pengerjaan dan penyimpanan karya. Meskipun waktu yang cukup terbatas, kelompok tetap dapat bekerja sama secara disiplin, terstruktur, serta terorganisir. Namun kita tentunya tetap mengalami kendala. Selama proses pembuatan, kelompok menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan dalam membentuk lingkaran yang cukup presisi, kertas kilat yang mudah mengkerut, serta struktur jari-jari yang kurang stabil. Lalu masing-masing anggota juga memiliki keterbatasan waktu sehingga menjadi tantangan sendiri. Namun kelompok kami memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, seperti meningkatkan ketelitian pemotongan, menempelkan kertas secara bertahap, serta memperkuat sambungan dengan lem tambahan. Masalah waktu juga dapat diatasi melalui pembagian tugas yang lebih rinci dan penambahan waktu pengerjaan, sehingga melalui solusi-solusi tersebut karya berhasil diselesaikan tepat waktu sehingga siap dipamerkan.
Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan karya yang kami buat. Karya ini merupakan roda dharma ataupun dharma cakra yang berbentuk 3 dimensi dengan ukuran yang cukup besar. Roda ini dilapisi kertas mengkilap dan memiliki 8 jari-jari simetris yang melambangkan ajaran Buddha. Struktur kaya dibuat dari kardus berlapis agar kokoh. Pada bagian atas, kami menggunakan susunan sumpit kayu yang dilengkapi kapas putih menyerupai awan serta lampu LED. Elemen ini memberikan kesan mengampung dan sakral. Di bagian depan terdapat tulisan Dharma Cakra sebagai identitas visual karya, serta kode QR yang dapat dipindai untuk akses informasi karya secara digital. Secara keseluruhan, karya ini memandukan unsur tradisional, kreativitas modern, dan fungsi edukatif dalam satu tampilan yang harmonis. Alasan kami memilih karya ini, kami memilih Dharma Cakra karena simbol ini merupakan salah satu simbol Buddhis yang paling kuat dan mudah dikenali. Selain itu, Dharma Cakra memiliki makna spiritual yang mendalam dan relevan dengan nilai-nilai ajaran Buddha. Bentuknya yang sederhana namun penuh simbolisme juga realistis untuk diwujudkan. Dengan keterbatasan waktu, bahan, dan kemampuan teknis yang kami miliki, melalui bentuk roda dharma yang terus berputar, karya ini mempresentasikan ajaran Buddha yang terus berjalan dan relevan sepanjang waktu. Oleh karena itu, pemilihan karya ini didasarkan pada kemudahan pengerjaan, kekuatan simbolik, serta kesesuaian dengan tujuan tugas. Karya yang kami buat ini bukan hanya sebuah karya, tapi kami juga menerangkan makna filosofis serta makna simbolik yang mendalam. 8 jari-jari dalam roda itu melambangkan jalan mulia berunsur 8 sebagai pedoman moral dan mental umat Buddha dalam menjalani kehidupan yang benar. Lingkaran roda merepresentasikan kesempurnaan dan kesinambungan ajaran Buddha yang senantiasa relevan sepanjang waktu. Lalu, kenapa warna emas yang dipilih? Warna emas dipilih untuk melambangkan kemuliaan, kebijaksanaan, dan pencerahan spiritual, sekaligus memberikan kesan yang sakral. Lalu, meletakkan elemen awan putih pada alas karya menggambarkan kemurnian batin dan ketenangan pikiran. Lalu lampu LED di sekeliling roda melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi kegelapan batin. Tulisan Dharma Cakra berfungsi sebagai penenggas identitas simbol serta pengingat bahwa karya ini juga menyampaikan pesan spiritual, bukan sekedar hiasan visual. Lalu apa saja elemen visual yang kami tonjolkan di sini? Pertama adalah elemen garis. Garis lurus pada jari-jari roda itu membentuk struktur yang sangat kokoh, simetris, dan memberikan kesan keteraturan serta keseimbangan visual. Lalu ada bentuk. Bentuk lingkaran mendominasi karya sebagai simbol kesempurnaan dan harmoni, dengan tambahan segitiga kecil sebagai aksen visual. Lalu kami memberikan tekstur mengkilap kertas emas, memberikan kesan yang hidup, dipadukan dengan tekstur alami sumpit kayu dan lembutnya busa awan. Lalu ada elemen unsur visual yang keempat, yaitu warna. Memberikan warna emas juga menciptakan kesan sakral dan mewah, sedangkan warna putih diberikan agar memberikan elemen keseimbangan dan ketenangan visual. Lalu yang terakhir ada komposisi. Roda ditempatkan sebagai fokus yang utama, dilengkapi tulisan lengkung dan pencahayaan LED untuk memperkuat kesan hangat dan harmonis. Oke, jadi berikutnya adalah jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 adalah praktik yang diajarkan Buddha untuk mengakhiri penderitaan atau duka. Biasanya disebut juga jalan tengah atau majjhima patipada, karena menghindari dua ekstrim, mengejar kesenangan indera secara berlebihan, dan menyiksa diri secara ekstrim. Semua 8 unsur harus dipraktikkan secara bersama-sama, tidak boleh dipisah. Jalan mulia berunsur 8 terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, kebijaksanaan atau pana. Yang kedua, kehidupan moral atau sila. Yang ketiga, konsentrasi atau disiplin mental atau samadhi. Jalan mulia berunsur 8 terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kebijaksanaan atau pana, yang terdiri dari pandangan benar dan pikiran benar. Kelompok kedua, kehidupan moral atau sila, yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Dan kelompok terakhir, yang ketiga, konsentrasi atau disiplin mental atau samadhi, yang terdiri dari usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Selanjutnya,
Jalan mulia berunsur 8. Pertama, pandangan benar atau samaditi, menyadari 4 kebenaran mulia, hukum sebab musabab atau paticca samuppada, karma, dan sifat dasar keberadaan. Selanjutnya, pikiran benar atau sama sankapa, pikiran yang bebas dari nafsu, kebencian, dan kekerasan. Selanjutnya, ucapan benar atau sama waca, menghindari berbohong, mengadu domba, berkata kasar, dan obrolan yang tidak bermanfaat. Ucapan benar harus tepat waktu, benar, lemah lembut, bermanfaat, dan penuh cinta kasih. Selanjutnya perbuatan benar atau sama kamanta, yaitu tidak melakukan pembunuhan, pencurian, atau perilaku seksual yang salah. Selanjutnya penghidupan benar atau sama ajiwa, memilih pekerjaan atau mata pencaharian yang tidak merugikan makhluk lain, dihindari perdagangan senjata, makhluk hidup, daging, minuman memabukkan, dan racun. Oke, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan jalan mulia berunsur 8 yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah usaha benar atau sama wayama, yang artinya berusaha mencegah munculnya kondisi buruk, menyingkirkan pikiran keburukan yang sudah ada, membangkitkan kualitas baik, dan memperkuat kualitas baik yang sudah ada. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu perhatian benar atau sama sati. Ini artinya memperhatikan dengan penuh kesadaran tubuh, perasaan, pikiran, dan dhamma atau fenomena mental. Nah, yang terakhir, konsentrasi benar atau sama-sama di, ini adalah latihan meditasi atau jhana yang memusatkan pikiran kita hingga mencapai tingkat konsentrasi yang dalam dan stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jalan mulia berunsur 8. Hasil dari praktik jalan mulia ini sebagai berikut. Yang pertama, dengan menjalankan 8 unsur ini, seseorang bisa mencapai kesucian moral atau sila wisudi karena kekotoran batin berkurang. Lalu mencapai kesucian batin atau cita wisudi melalui konsentrasi yang membantu menghapus penghalang batin atau nivarana. Selanjutnya, mencapai kesucian pandangan atau diti wisudi lewat kebijaksanaan yang mengurangi kecerundungan tersembunyi atau anusaya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonius Boren dengan NPM 2541071. Jadi saya akan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari kami. Jadi karya ini menyampaikan bahwa ajaran Buddha itu tidak hanya untuk dipahami, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi roda yang berputar, yang terus berputar melambangkan dhamma yang hidup dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi warna emas dan cahaya LED menjadi simbol kebijaksanaan yang mampu menerangi perjalanan hidup. Bahkan di tengah adanya kesulitan. Melalui elemen awan putih, karya ini mengajak penonton untuk menenangkan batin dan melakukan refleksi diri. Pesan yang ingin disampaikan dari kami bersifat sederhana namun mendalam. Hidup senantiasa bergerak, dan kebijaksanaan selalu hadir bagi mereka yang mau mencarinya. Refleksi dari kami yaitu melalui proses pembuatan karya ini, mahasiswa memperoleh pembelajaran tidak hanya dalam aspek teknis seni, tetapi juga pengembangan diri. Proses pengerjaan ini melatih kesabaran, ketelitian, serta kemampuan bekerja sama, karena setiap anggota memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan karya ini. Secara spiritual, pembuatan Dhammacakka membantu mahasiswa memahami nilai jalan mulia berunsur 8 secara lebih nyata, seperti ketekunan, perhatian penuh, dan usaha benar. Karya ini menumbuhkan rasa bangga dan makna batin, karena tidak hanya menjadi tugas akademik, tapi juga menjadi sarana refleksi dan penghayatan dhamma. Pengalaman ini menegaskan bahwa seni dapat menjadi media untuk mewujudkan nilai atau nilai spiritual secara konkret. Begitu saja dari saya, terima kasih. Deskripsi hasil akhir dari kelompok kami, yaitu karya seni yang dimana berbentuk miniatur Dhammacakka berwarna emas dengan struktur proporsional. Roda terbuat dari kardus berlapis yang dibungkus oleh kertas foil emas, kemudian menghasilkan permukaan yang berkilau. 8 jari-jari roda terjelas dan teratur, dimana itu melambangkan jalan mulia berunsur 8. Bagian bawah dihiasi awan kapas, memberikan kesan lembut dan spiritual. Sementara alas tersusun dari stik kayu yang rapi, menambah tekstur secara natural. Tulisan dari VGBM 1 dan Dhammacakka itu mempertegas identitas kelompok dan pesan karya.
Lampu LED kecil mengelilingi roda menambah cahaya hangat dan memperkuat efek foil emas. Kemudian karya kami juga dilengkapi oleh QR code yang dimana akan mengarahkan dari QR code akan mengarahkan ke website yang dimana di dalam website ini berisi daftar alat dan bahan, dokumentasi proses pembuatan, dan materi edukatif tentang makna Dharma Cakra dan nilai-nilai Buddhis. Dengan kombinasi elemen estetis dan interaktif ini, karya terlihat rapi, kokoh, komunikatif, dan siap dipamerkan dalam Expo Agama Buddha. Tujuan dalam kelompok kami membuat website VGWM1 ini adalah untuk menjadi sarana publikasi dan dokumentasi karya kerajinan Roda Dhamma sehingga informasi mengenai latar belakang, makna, proses pembuatan, hasil akhir itu dapat disampaikan secara jelas, menarik, dan dapat mudah diakses oleh audiens. Masuk pada evaluasi karya. Nah, jadi kekuatan pada Roda Dhamma kami ini terletak pada nilai estetika dan nilai visualisasi. Nah, jadi dengan diberikan sentuhan warna emas dan lampu-lampu yang membantu menerangi roda dhamma itu sendiri, dan perpaduan roda awan kapas dan alas dari kayu itu dapat menciptakan kesan harmonis, hangat, dan bernuansa spiritual tanpa menghilangkan makna filosofis dari roda dhamma itu sendiri. Dan secara struktur, roda dhamma ini dibuat dengan jari-jari sebanyak 8 dan disusun rapi sebagaimana dari jalan mulia berunsur 8 dan dikelilingi oleh lingkaran di luar dari jari-jari tersebut. Kemudian diberikan penyangga berupa 2 batang kayu yang diletak di belakang dan ditutupi dengan awan kapas dengan tujuan untuk mengangkat di roda dhamma itu sendiri. Selain itu, juga ada barcode yang bisa di-scan dan dari barcode tersebut menjadikan karya terlihat lebih interaktif dan edukatif. Nah, jadi kekuatan pada roda dhamma ini atau pada karya ini terletak pada nilai estetika, makna spiritual, dan penggunaan teknologi. Kekurangan pada karya ini, walaupun terlihat sudah kokoh dan menarik, tetapi masih ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Seperti ada visual lampu yang terlihat berantakan sehingga pencahayaannya berkurang, kemudian kurang rapinya penyusunan jari-jari pada roda dhamma sehingga terlihat sangat berantakan dan lem di mana-mana. Kemudian pada alas kayu juga terlihat tersusun tidak rapi dan tidak tersistematis. Jadi itu dapat mengurangi nilai estetika dari roda dhamma itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan rencana awal versus hasil akhir dari karya kami. Jadi pada tahap perencanaan, awalnya kami itu merencanakan untuk menggunakan dinamo pada roda dhamma agar dapat berputar secara otomatis dan bersifat dinamis. Hal ini awalnya menjadi daya tarik utama bagi karya kami karena mungkin terlihat lebih modern dan juga lebih interaktif terhadap para audiens. Namun, sayangnya pada tahap pelaksanaan, dinamo yang kami miliki ternyata tidak cukup kuat untuk menopang beban atau bobot dari roda dhamma kami yang terbuat dari kardus tersebut. Sehingga pada saat kami pertimbangkan dari segi waktu, alat, dan juga keamanan, kami memutuskan untuk mengubah konsep kami menjadi lebih sederhana, karena konsep dinamo tersebut menurut kami sudah sangat sulit untuk diterapkan dengan keterbatasan waktu dan juga alat tersebut, sehingga karya kami yang awalnya direncanakan bersifat dinamis, kami ubah menjadi lebih sederhana, menjadi statis, yang fungsi utamanya berubah menjadi sebuah pajangan. Namun kami memperkuat dari segi visualnya dengan cara menambahkan awan yang terbuat dari kapas tepat di bawah roda dhammanya. Kemudian kami juga melapisi alas dari roda dhamma tersebut menggunakan sumpit-sumpit kayu. Dan yang terakhir, kami juga menambahkan QR code, yang dimana QR code tersebut ketika kita scan akan langsung terhubung ke website yang telah kami rancang sendiri. Yang dimana website itu berisi mulai dari berbagai informasi. Yang pertama itu mungkin nama-nama anggota, kemudian ada juga alat dan bahan, hingga materi umum terkait jalan mulia berunsur 8. Dengan perubahan ini, maka kami dapat melaksanakan atau menyelesaikan karya kami dengan secara lebih aman, realistis, tetapi tetap memiliki nilai estetika dan juga edukatif. Kemudian saya lanjut terkait pembelajaran dari evaluasi yang kami peroleh. Jadi dari evaluasi karya ini, kami mendapatkan berbagai pelajaran penting, mulai dari sisi teknis,
proses pengerjaan yang sangat butuh ketelitian, kesabaran, kemudian juga kemampuan berpikir kritis ketika kita menghadapi masalah sehingga kita tidak dapat melaksanakan perencanaan secara realistis, sehingga membutuhkan kemampuan berpikir agar karya tetap dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian kami juga menyadari perlunya manajemen waktu yang lebih baik, karena nyatanya tahap pengerjaan yang kita butuhkan itu jauh dari perkiraan, karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian dari segi kerjasama, koordinasi, dan juga komunikasi antar anggota itu juga sangat penting agar pengerjaan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Selain itu, penggunaan inovasi digital juga sangat penting karena bisa menambah nilai tambah edukatif seperti yang kami buat tersebut. Kemudian secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan pentingnya perencanaan, fleksibilitas perencanaan, kolaborasi, inovasi, dan juga kemampuan berpikir yang kritis. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kita sudah memasuki ke penghujung, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Jadi, Jalan Mulia Berunsur 8 ini merupakan pedoman praktik yang lengkap untuk mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan juga konsentrasi. Dengan melatih pandangan, pikiran, ucapan, perbuatan, penghidupan, usaha, perhatian, dan konsentrasi yang benar, seseorang dapat membentuk kehidupan yang lebih harmonis, bebas dari kekotoran batin, loba dosa dan moha, dan juga bertahap mencapai kedamaian dan kebijaksanaan sejati. Latihan ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus dipraktikkan secara bersama sehingga membawa pada pembebasan dari penderitaan. Selanjutnya, saran. Nah, untuk pengembangan karya selanjutnya, mungkin diperlukan lagi pengaturan waktu yang lebih baik dengan menyusun timeline yang lebih jelas, agar setiap tahap pengerjaan lebih efektif. Selain itu, koordinasi dan pembagian tugas antar anggota perlu ditingkatkan lagi, supaya kontribusi setiap anggota itu lebih seimbang. Secara sisi teknis, mungkin penggunaan teknologi pendukung dapat dikembangkan lagi, seperti penambahan mekanisme gerak dan juga elemen elektronik yang lebih stabil, agar karya semakin menarik. Kegiatan pembuatan karya seni ini juga perlu terus dilanjutkan karena mampu meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan juga pemahaman spiritual mahasiswa. Dengan demikian, karya di masa depan diharapkan menjadi lebih inovatif, bermakna, dan juga edukatif. Nah, sekian presentasi dari kelompok VGBM 1. Semoga setiap materi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya dan juga menjadi pemahaman baru untuk kawan-kawan semuanya. Dan kami dari VGBM 1 ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan sampai jumpa. Dan kami tutupi dengan Namo Buddhaya.